Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih boleh kami nikmati hingga pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau buka setiap hati dan pikiran kami untuk dapat mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu pada pagi hari ini dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Renungan Suling 16 Juni 2022. Notes renungan pada pagi hari ini terambil dari Ezra 7 ayat 1-28 dengan judul Pribadi yang Berhasil. Dan Raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Ezra 7 ayat 6b. Siapakah Ezra? Dia adalah salah satu dari orang-orang Israel yang dibuang di Babel. Menjadi orang buangan di negeri asing tentu bukanlah hal yang menyenangkan, bahkan mustahil menjadi pribadi yang berhasil di tanah pembuangan. Akan tetapi, menjadi orang buangan tidak selamanya hopeless. Ada saatnya di mana Tuhan sanggup mengangkat dan memulihkan. Hal inilah yang dialami oleh Ezra. Meski berstatus sebagai seorang buangan, namun ia menjadi orang kepercayaan raja. Ia dipercaya dan diutus oleh Raja Artasasta untuk membangun bait Allah di Yerusalem. Mengapa Ezra begitu istimewa di mata Raja Artasasta? Jawabannya adalah karena Ezra memiliki kehidupan yang berbeda. Meski sebagai orang buangan di Babel, ia memiliki kehidupan yang berbeda. Seorang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Bahkan orang-orang di seluruh Babel mengenalnya sebagai orang yang ahli dalam hal Taurat Tuhan. Itulah sebabnya Raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Kunci utama keberhasilan Ezra sebenarnya terletak pada ayat 10. Ketika orang-orang buangan lain mungkin sedang merenungi nasib dan mengasihani diri sendiri, Ezra malah bertekun meneliti dan merenungkan Taurat Tuhan itu siang malam. Tidak hanya itu, ia tekun mengajar dan mendidik orang-orang buangan di Babel tentang Taurat Tuhan. Kehidupan Ezra benar-benar menjadi berkat atau kesaksian bagi bangsanya. Karena itu, ia dipercaya melaksanakan mandat sang raja. Ezra juga menerima kuasa penata layanan dan dapat mempertanggungjawabkan setiap tugas yang dipercayakan kepadanya. Belajar dari Ezra, untuk dapat menjadi pribadi yang berhasil di dalam Tuhan, kita juga terus bertekun di dalam membaca firman Tuhan agar dapat mengerti kehendak Tuhan. Bukan hanya sekedar membaca, tetapi kita juga perlu sungguh-sungguh mempelajari, meneliti, dan merenungkannya. Ketekunan kita dalam mempelajari firman Tuhan juga sangat berguna ketika kita harus menghadapi ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita bisa mengetahuinya dan tidak terpengaruh olehnya. Oleh sebab itu, menjadikan firman Tuhan sebagai makanan yang harus dinikmati dan direnungkan tiap hari merupakan pilihan yang tepat. Perkenanan Tuhan akan nyata kepada orang-orang yang setia berpegang pada firman-Nya. Pokok doa pada pagi hari ini, berdoa untuk perkembangan pelayanan di PPW Ampel dan kebutuhan gembala sidang. Sekian renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.